Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Alhamdulillah yang terpilah-pilah dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebenarnya tauhid itu dipilah-pilah itu untuk memudahkan para ulama, memudahkan ya sedikit berkembang ilmu tauhid itu sejak abad keempat ya, kalau nggak salah abad keempat Hijriah, dipimpin oleh dipelopori oleh Imam Hasan Basri. Oleh sebab itu kita akan lihat ya manfaatnya. Tadi yang dibaca oleh Imam tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan, aku berlindung dari kepada Tuhannya manusia. Ya. Berarti itu berkenaan tauhid rububiyah. Kemudian malikin nas. Sebetulnya kalimat itu kalau dilengkap qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu malikin nas gitu. Ya, singkat-singkat gitu ya. Jadi dibentuk kalimat yang potongan-potongannya dilepas. Malikin nas itu dari malik sifat ya. Sifat. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi tiga hal yang kita minta kepada tiga perlindungan, lain dengan surah sebelumnya qul a'udzu birabbil falaq, satu saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kepada Rabb berkenaan tauhid rububiyah, malikin nas terkait dengan tauhid asma wa sifat, dan ilahin nas terkait dengan tauhid uluhiyah. Mengapa tiga ini kita minta perlindungan ya? Karena bisikan setan itu dahsyat ya. Dia akan mengintai kita setiap saat dengan segala media. Jadi godaan setan itu bisikannya itu ke dada. Ya, dada. Kalau ke dada, ke internal bagian diri kita, kerusakan oleh bisikan setan itu sangat dahsyat. Kalau dibandingkan ya, qul a'udzu birabbil falaq, di situ kita minta perlindungan kepada Tuhannya, Tuhan penguasa fajar subuh. Paling tidak kita yakini
berlindung kepada Rabb, gitu kan? Hanya satu. Karena kerusakan itu dari kejahatan. Dari kejahatan sihir. Jadi dari luar diri kita. Ini kejahatannya sihir, ya. Disantet, di apa gitu, sihir. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita pada posisi di luar diri kita. Kalau Qul a'udzu birabbin nas itu kerusakan dari dalam, ya. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang selalu mengintai. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisik-bisikkan di hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi maka mengapa kita sampai tiga posisi dari permintaan kita, perlindungan dari tiga posisi? Karena iblis ini masuk ke hati kita, bisik-bisiki, bisa merusak tauhid uluhiyah, bisa merusak tauhid sifat, bisa merusak tauhid rububiyah. Kalau bisikan setan itu masuk dari hati, dibisikin hati, ya. Hati itu ada 4 tingkat. Ada bagian luar, kulit luar itu sudrun. Kalau ini buah, ya, buah, anggap buah itu kulit luarnya sudrun. Isi buah itu dianggap kulit kolbun, ya. Kulit biji itu fuadun. Isi biji itulah hati yang bersih, ya. Jadi sudrun, kolbun, fuadun, lubbun. Jadi albab itu dalam posisi di dalam, paling dalam. Nah, ini terkait dengan mengapa kita tauhid itu dibagi-bagi, ya, para ulama membaginya itu supaya kita tahu penyakitnya berada di mana. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian taat sholat, ya, dan sebagainya, ya. Taat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa sering datang ke kuburan, mohon bantuan dengan doa kepada satu kuburan, katakan yang keramat? Apa yang rusak? Yang rusak ilah, sesembahan. Jadi kita tahu bahwa kerusakan itu dari tauhid uluhiyah.
Ya. Jadi lebih mudah mengatasi kerusakan karena di dalam hati kita dibisiki oleh syaitan. Iya, kita kan berdoa tuh kepada Allah, kita kan ya. Tapi kita juga berdoa, minta bantuan, minta didoakan. Apakah enggak di Quran semuanya doa itu semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerusakan dari sesembahan, ya. Nah, sekarang misalnya kita naik pesawat sampai di ketinggian tertentu, pesawatnya goncang. Tidak ada semua orang selain mengingat dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Goncang pesawatnya. Ya. Goncang, mengalami turbulence yang demikian lama sehingga hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendarat, iblis mendorong kita. Begitu mendarat, wah, pintar banget pilotnya. Ini diceritakan dalam Al-Quran, walaupun Quran tidak berarti pesawat, ya, kapal. Jadi waktu goncangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mendarat kita bilang, oh, pilotnya memang pintar. Karena bisikan setan sebetulnya kita, ya. Kalau tidak punya ilmu yang pakem, maka kita tergelincir. Kita mengatakan, wah, pilotnya memang hebat. Apa yang rusak? Yang rusak ada tauhid. Tauhid kita terhadap tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah. Karena perkataan seperti itu seharusnya konsisten kita alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan kepada kita tanpa embel-embel. Itu yang merusak tauhid kita. Maka itu perlu kita belajar mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah, mana tauhid asma wa syifa. Jadi kalau ada kerusakan itu kita tahu di mana yang rusak. Saya kasih contoh. Waktu istri saya meninggal, ya. Begitu sampai berita itu ke anak, ya. Mulai si anak itu, anakku maksudnya, berpikir seandainya aku bawa ibu itu ke rumah sakit misalnya. Saya bilang stop, tidak usah berandai-andai. Pokoknya ibu meninggal itu takdir. That's it. Putus. Jangan berandai-andai kalau itu pintu iblis masuk untuk merusak tauhid kita. Pokoknya itu sudah takdir, sudah. Tidak usah bicara kalau ini, kalau itu, ya. Kemudian merembet biasanya. Kalau itu, kalau ini, ya. Mulai menyalahkan si A, menyalahkan si B. Itu iblis itu membisik-bisikkan hati kita tanpa sadar. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang mantap, ya, maka dengan mudah iblis itu masuk. Justru itu dalam ilmu tauhid ini betul-betul kita punya pengetahuan yang mantap, ya. Sehingga iblis tidak punya peluang untuk membisikkan sesuatu. Dia kan bisikan itu pada lapisan luar,
pada sudrun. Ya. Kalau dia masuk ke kolbun, nah itu ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Tuhan yang membalikkan hati kami, ya. Sabit qulbi fi dinik, nah, mantapkan hati kami. Itu pada level lapisan kedua, dia mulai bergerak ke lapisan kedua. Di lapisan kedua itulah Allah Subhanahu wa taala punya intervensi, melindungi kita. Ya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fuadun adalah hati yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, itu ya, bisa dalam melakukan sesuatu sudah ada bisikan setan pada tingkat sudrun. Ya. Kemudian Allah melepas karena tingkah laku kita tidak bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu, masuk ke dalam kolbun. Kemudian dilaksanakan oleh ketetapan hati yang dinamakan fuadun. Dia yang bertanggung jawab. Maka itu kalau kita berniat saja. Misalnya mau mencuri, mau menipu dan sebagainya, berniat saja, itu tidak dihitung, ya, tidak dihitung sebagai suatu dosa. Ya. Jadi begitu pentingnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Mengapa 3? Karena setan dan iblis masuk melalui 3 jalur. Bisa merusak tauhid rububiyah, bisa merusak tauhid uluhiyah, bisa merusak tauhid asma wa sifat. Jadi contoh-contoh itulah. Jadi kita harus mantap di dalam membicarakan. Memang satu kerusakan misalnya, ya, seperti yang saya alami pada waktu menjabat, ya kan, dikirimi oleh seorang kiai, ya, dari pesantren, karena mereka ingin berbuat baik. Sebetulnya maunya berbuat baik, mengirimi gasper, tali pinggang, yang tentu berupa isim-isim. Seandainya saya terima dan saya letakkan katakanlah di meja saya, walaupun mungkin tidak saya pakai, dengan keyakinan bisa menimbulkan wibawa, ya kan, melindungi kita dari segala macam yang akan masuk intervensi, itu rusak, tauhid rusak. Walaupun mungkin kita sembahyang, yang rusaknya tauhid uluhiyah, karena kita mengharapkan sesuatu kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Manusia di sini sudah manusia setan. Jadi manusia itu kalau dia berdosa, ya, kalau dia berdosa, dosa itu melekat pada dirinya dan dia malu. Jangan sampai ketahuan, ya, jangan sampai ketahuan orang. Kalau sifat dosa itu, kata Rasulullah SAW, kita takut, malu kalau diketahui orang, itu sifat dosa, gitu. Nah, itu manusia yang berdosa namanya. Manusia yang berdosa.
Tapi kalau manusia dosanya itu diumbar ke orang-orang, dinyatakan, katakanlah di dalam medsos, ya kan? Atau sebenarnya kategori seorang yang berdosa mengumbar itu kategori orang manusia setan. Karena umbaran, ya, apa yang diberitahukan kepada orang itu merupakan bisikan. Walaupun mungkin tidak langsung, ya. Misalnya, saya berikan contoh yang lebih, kalau yang contoh-contoh sederhana misalnya maksiat dan sebagainya itu mudah, ya. Tapi kita berikan contoh yang mendalam. Katakan seorang kiai, ya. Dia melakukan sesuatu, katakan dengan memberikan fatwa, ya, fatwa yang sedikit katakan menyimpang lah. Itu mudah iblis menggolat deh. Kiai aja begitu. Kiai aja yang hebat, ya, katakan yang profesor lah, mapan kiai, lagi berpendapat demikian. Itu bisikan setan itu. Jadi manusia setan, manusia mengumbar, ya. Makanya surah terakhir, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Itu merupakan surah yang penting. Jadi kalau kita bandingkan, ya, katakanlah kitab Al-Quran Karim ini kitab yang ilmiah. Jadi kitab ilmiah itu disusun berdasarkan pola yang ilmiah. Biasanya bab 1, ya, merupakan penghabaran atau menceritakan hal-hal penting yang akan dipelajari di dalam bab-bab selanjutnya. Misalnya kemarin kan kita ayat yang pertama, ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan lagi, memberikan petunjuk kepada yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ini kita sudah tahu itu, bahwa itu ayat kedua itu, ya, memberitahu bahwa inilah kitab ini. Jadi seluruh kitab ini mengarah pada orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin adalah orang yang selamat, yang masuk surga. Nah, bicara manusia, sekarang di surah yang terakhir. Jadi kalau kita baca buku, baca awalnya, ya, baca akhirnya, itu sudah tergambar apa yang akan dibahas, apa yang akan dihasilkan dari buku itu. Nah, jadi kalau surah terakhir ini menyangkut manusia dan setan, merupakan pesan pada kita harus benar-benar sanggup mengalahkan setan. Karena langkah-langkah setan itu banyak langkah-langkahnya. Nah, kalau kita tidak sanggup, ya, lalai terhadap musuh kita ini, maka seolah-olah pesan berbahaya kamu akan menghadapi persoalan yang besar di dunia pun akhirat. Nah, gitu, ya, seolah-olah, ya, pemahaman kita
kesan kita terhadap mengapa surah terakhir itu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Bedanya kalau Falaq itu godaan dari kedengkian itu sifatnya dari luar, ya. Misalnya kita disantet, kita di apalah, ya, dilakukan dari pihak luar, dari di luar diri kita. Tapi bisa saja dahsyat masuk ke diri kita. Tapi permintaan hanya satu, qul a'udzu birabbil falaq, satu. Kalau ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa? Karena bisikan setan ini lebih dahsyat, lebih halus. Kalau yang di dalam surah Al-Falaq, gangguan itu memang dikerjakan orang, bukan, walaupun mungkin bekerja bersama jin atau setan, ya, tapi harus dikerjakan orang. Kalau ini setiap saat dia mengintip, ya, min syarri waswasil khannas, setiap saat mengintip. Itu yang saya jelaskan tadi. Demikian halus. Kalau tidak kita punya pengetahuan yang mantap di bidang tauhid ini, maka mudah sekali membisikkan kita. Dan medan bisikannya terhadap tiga bidang: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tanpa kita sadar, ya kan? Tanpa kita sadar, begitu naik pesawat, goncang, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Pasti orang akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Begitu ada sesuatu, ingat kepada Allah. Siapapun sebetulnya, gitu ya. Waktu saya dari terbang dari Singapura menuju Afrika Selatan, itu kan lewat lautan yang begitu panjang, ya kan? Sampai di tengah jalan, di pertengahan goncang pesawat itu. Orang di sebelah saya, orang Nasrani, terus menggerakkan tangannya. Saya lirik aja. Terus waktu goncangan berlalu, saya tanya, iya, kita ingat sama Tuhan. Ya, kalau sudah goncang begitu, saya pejamkan mata, ya. Saya tidak mengingat yang lain kecuali mengucapkan baik di dalam hati maupun lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil menjamkan mata, ya. Duduk, saya menjamkan mata. Kalau seandainya, ya, sampai kecelakaan itu menghabisi kita sampai tewas, kita beruntung karena kita sempat mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus baca, jauh sayang lagi lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Demikian, ya. Jadi dua surah ini untuk mencapai surah yang ke 112, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu secara global harus selamat dari Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas, harus selamat, kul a'udzu birabbil falaq. Dan 3 hal yang dibicarakan di dalam surah An-Nas ini adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat asma wa sifat. Dan setan membisikkan tanpa sadar. Ya, sebagai katakanlah seperti kejadian kematian, ya. Tanpa sadar pasti berpikir yang macam-macam. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kata Rasulullah SAW, jangan berandai-andai. Di situ pintu setan bisa menggoda kita. Dan kita tidak merasa tauhid kita rusak tanpa sadar. Tauhid kita rusak tanpa sadar. Ya. Oleh sebab itu kita perhatikan seluruh ayat-ayat berkenaan dengan tauhid. Nggak usah ke lain-lain lah, Al-Quran aja, semuanya Al-Quran aja. Ya. Hari ini saya sebetulnya akan membicarakan, melanjutkan dalam surah Az-Zumar, karena kita kemarin sudah mengenal siapa itu ulul albab, ya kan? Sifat, perangai, ilmu dan sebagainya. Nah, tapi karena imam tadi membaca terakhir qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, saya terinspirasi, ini kita mantapkan ya, karena berkaitan dengan tauhid yang kita bicarakan ini. Jadi pemahaman surah An-Nas itu harus betul-betul dipahami secara mekanismenya, bagaimana setan menggoda kita, ya. Apa yang digoda, disasarnya. Sebetulnya satu kerusakan itu sudah merupakan kerusakan semua. Cuman kerusakan itu lebih tahu mana yang perlu diperbaiki, ya. Misalnya kita tahu orangnya sembahyang, rajin, tekun, tapi sering pergi-pergi ziarah-ziarah ke makam-makam dengan niat yang lain, ya, minta doa segala macam. Nah, kita tahu bahwa itu penyakitnya jauh lebih mudah ketimbang orang yang tidak taat, ya, sembahyang tidak, apa-apa tidak, ya tidak ada. Terus dia berbuat demikian, itu jauh lebih dahsyat, lebih payah. Gitu. Kalau yang pertama tadi ya tinggal kita mengingatkan dengan hati-hati, ya. Sebab yang menyangkut tauhid itu bisa dirusak melalui ibadah-ibadah yang bid'ah. Nah, sasaran iblis itu ibadah-ibadah bid'ah itu sasaran yang top itu. Sebab kalau sudah bid'ah, orang itu menganggap ini ibadah. Itu yang jadi beratnya itu, ya. Saya kira cukup sekian, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.